Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dan dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 18. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 18. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat sarapan, Naofumi lagi membuatkan makanan untuk partinya dan party glass. Ternyata Naofumi membuat makanannya tuh sangat banyak, dan itu diprotes sama beberapa orang. Walaupun ada juga yang suka makan banyak. Tentunya karena ada metode power up pakai makanan, maka Naofumi menyuruh semua orang untuk makan makanan yang banyak. Dengan makanan, senjata suci maupun fasa weapon akan power up. Intinya mereka tuh di sini berdebat. Jadi ada tim makan banyak dan tim makan sedikit. Setelah sarapan, Naofumi, Glass, dan Raphtalia mereka semua menuju ruang medis. Tepatnya tempat di mana Kizuna dirawat. Di sana orang-orang sedang berjuang untuk menyelamatkan Kizuna dari pembatuan. Dan gak lama, ada cahaya yang menyelimuti Kizuna dan Kizuna pun terbebas dari pembatuan. Naofumi melihat aura ungu menyelimuti Kizuna. Naofumi menganggap kalau itu adalah aura dari seri kutukan. Kizuna terlihat sangat lesu dan malas. Kizuna membalas semua pertanyaan-pertanyaan dengan malas dan lesu. Glass panik karena Kizuna terlihat sangat menyedihkan. Gak lama, Glass pun pingsan. Setelah sadar, Glass terlihat lesu. Naofumi tahu kalau itu adalah efek dari seri kutukan milik Kizuna. Untungnya di sini Glass tuh cuma kena sedikit dan Glass tuh kembali dengan normal. Semua orang menyuruh Kizuna untuk mengganti senjatanya menjadi senjata biasa. Tapi Kizuna terlihat malas dan gak menggubris omongan orang lain. Saking malasnya, Kizuna berbaring di tanah. Karena di senjata Kizuna ada aksesoris milik organisasi, Naofumi curiga kalau aksesoris itu sengaja membuat Kizuna terkena seri kutukan. Tujuannya supaya Kizuna tuh gak melakukan apapun. Ketika mencoba menghancurkan aksesoris itu, ternyata aksesoris itu tuh gak bisa dihancurkan. Naofumi berpikir dan nyimpulin kalau Kizuna saat ini terkena kutukan salah satu dari 7 dosa besar. Dan Kizuna terkena kutukan dari dosa kemalasan. Naofumi dan yang lainnya ngasih tahu kalau Kizuna tuh harus mengganti senjata itu. Tapi lagi-lagi Kizuna sangat malas dan dia tuh gak bisa mengganti senjatanya. Naofumi, Glass, dan Raphtalia mereka pun ngasih tahu kepada party lainnya tentang kondisi Kizuna yang sangat menyedihkan. Mereka semua diskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Semua orang berjuang untuk menyembuhkan Kizuna, tapi masih belum bisa menyembuhkan Kizuna. Etnobald pun nyaranin untuk pergi ke perpustakaan labirin kuno. Di sana tuh ada banyak buku yang mungkin bisa membantu dalam menyembuhkan Kizuna. Setelah banyak diskusi, yang ikut ke labirin kuno adalah Naofumi, Raphtalia, Rapchan, Glass, Etnobald, Sen, Sadina, dan Sildina. Tentunya Sen juga memasang pin kepada orang yang gak ikut. Tujuannya supaya bisa langsung berteleport kalau dalam bahaya. Naofumi pun pakai skill fasa weapon cermin miliknya. Naofumi dan yang lainnya akhirnya mereka sampai di perpustakaan dekat labirin kuno lewat cermin yang ada di sana. Sildina dan Sadina terkejut dengan banyaknya buku yang ada di perpustakaan dekat labirin kuno. Di sana ternyata ada Alto, dan Alto pun mengobrol dengan Naofumi dan yang lainnya. Alto disuruh Kizuna untuk menyelidiki tentang gelombang, makanya dia tuh ada di perpustakaan untuk mencari informasi. Alto masih mengobrol dengan Naofumi dan yang lainnya. Sadina dan Sildina menganggap kalau Alto mirip seperti Kill. Jadi wajah dan gendernya tuh berbeda. Kalau Kill wajahnya mirip laki-laki dan punya gender perempuan, kalau Alto itu wajahnya mirip perempuan tapi dengan gender laki-laki. Setelah mengobrol banyak hal, mereka pun menuju labirin kuno. Etnobald bilang kalau mereka semua dilarang pakai sihir api ketika di labirin kuno. Labirin kuno melarang penggunaan api dalam jenis apapun.
Ketika berjalan, mereka dihadang oleh banyak monster buku. Mereka pun menghabisi monster-monster itu, tentunya tanpa pakai sihir api. Mereka pun sampai di sebuah pintu yang besar. Alto bilang kalau pintu itu terkunci dan sangat sulit untuk dibuka. Tapi kemungkinan Kizuna tuh bisa membukanya. Alasannya karena di pintu itu terdapat huruf besar yang bertuliskan Four Holy Pillars. Intinya, terdapat beberapa petunjuk yang menggambarkan kalau 4 pahlawan suci lah yang bisa membuka pintu itu. Makanya Alto berdeduksi kalau Kizuna bisa membuka pintunya. Alto nyaranin supaya Naofumi juga mencoba untuk membuka pintu itu. Naofumi pun mengangkat senjata cermin miliknya. Dan ternyata batu permata yang ada di pintu tiba-tiba bercahaya. Dan cahaya itu pun menuju cermin Naofumi. Singkatnya pintu pun terbuka. Dan mereka semua masuk melewati pintu itu. Di dalam pintu dipenuhi oleh banyak buku. Dan mereka mengecek apakah ada buku yang berhubungan untuk menyelamatkan Kizuna. Ketika mengecek buku-buku dan Etnobat mengambil sebuah buku, tiba-tiba buku-buku lainnya bersatu dan membentuk menjadi monster naga. Semua orang udah siap bertarung. Etnobat pun mengecek buku yang dia ambil dan ternyata buku itu berisi tentang naga iblis dan itu tuh gak ada hubungannya dengan menyelamatkan Kizuna. Etnobat pun balikin bukunya lagi dan buku-buku yang jadi monster naga mereka semua kembali ke rak buku masing-masing. Oh ya, Etnobat ini punya keahlian cepat dalam mendeteksi sebuah buku. Jadi dalam waktu singkat, ketika Etnobat memeriksa sebuah buku, Etnobat langsung tahu buku itu berisi tentang apa. Hari pun mulai gelap dan labirin semakin gelap. Naofumi penasaran kenapa mereka tuh nggak boleh pakai sihir api. Etnobat pun nunjukin alasannya. Dia pun pakai sedikit api. Naofumi melihat ada peringatan larangan untuk menggunakan sihir api. Etnobat bilang jika menggunakan api untuk pertama kali ketika di labirin kuno, maka akan diberi peringatan tertulis. Tapi jika peringatan itu diabaikan, maka efeknya bisa menyebabkan semua sihir mereka disegel untuk sementara. Dan kalau udah disegel, itu akan sangat berbahaya karena di labirin ada beberapa monster. Mereka semua pun lanjutin perjalanan dan sampai akhirnya mereka tiba di pintu yang terkunci. Semua orang berusaha membuka pintu itu, tapi segala upaya yang dilakuin ternyata masih gagal. Naofumi melihat kalau di pintu itu ada gambar pohon dengan bunga yang mekar. Naofumi berpikir bahwa itu adalah petunjuk. Karena dunia Kizuna dan Naofumi hampir mirip, Naofumi pun menyuruh Raphtalia untuk membuka pintu itu. Raphtalia dipilih karena di dunia Naofumi ada negara yang berhubungan dengan bunga, yaitu negara Kitenglo. Nah, di sana ada Pasipier yang merupakan anti senjata suci maupun Vassal Weapon. Raphtalia telah menjadi Pasipier sejak dipilih menjadi Kaisar Surgawi. Raphtalia pun membuka pintu itu. Rapcan juga membantu Raphtalia dengan skill dari Kaisar Surgawi. Sekarang muncul lingkaran sihir di lantai. Gak lama Glass tiba-tiba masuk ke lingkaran itu dan tubuh Glass tiba-tiba bersinar. Setelah itu Glass pun mundur lagi. Raphtalia dan Rapcan menciptakan bola sihir dan mendorong pintu itu. Pintu itu pun akhirnya terbuka. Melihat Glass bisa sinkron dengan kekuatan Raphtalia, Naofumi dan yang lainnya curiga kalau Glass adalah Kaisar Surgawi versi dunia Kizuna. Glass bilang kalau dia tuh gak tahu apapun. Dan entah kenapa dia juga tiba-tiba jalan sendiri masuk ke lingkaran sihir. Naofumi bilang kalau sebaiknya mereka tuh menyelidiki garis keturunan dari Glass. Dengan begitu mereka mungkin bisa mendapatkan item yang mirip seperti Sakura Stone. Mereka pun memasuki pintu yang telah terbuka dan mereka menuruni tangga spiral. Mereka pun sampai di ruangan banyak buku dan di sana juga terdapat botol-botol yang berisi cairan merah. Naofumi mengambil botol itu. Etnobat bilang berdasarkan catatan dari master pustakawan yang pertama, botol itu kemungkinan adalah botol racun. Naofumi pun menganalisa botol itu dan Naofumi bilang kalau botol itu berisi zat yang sangat berbahaya. Naofumi pun mengembalikan botol itu kepada tempatnya. Mereka pun lanjutin penyelidikan dan ternyata ada sebuah rak yang disegel. Etnobat pun mengambil sebuah buku dan buku itu meminta verifikasi bahwa Etnobat adalah master pustakawan. Setelah verifikasi, segel rak buku pun menghilang. Etnobat mengambil beberapa buku. Etnobat bilang kalau dia akhirnya menemukan buku
tentang cara mematahkan kutukan senjata suci. Etnobat juga bilang kalau di rak itu juga ada teks kunonya. Karena Risia pernah disuruh untuk menyelidiki dan membaca teks kuno dari dunia Kizuna, Naofumi pun menyuruh Etnobat untuk kerjasama dengan Risia dalam memecahkan teks kuno. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka mau, mereka pun kembali ke pintu gerbang labirin dengan menggunakan skill milik Shen. Mereka semua pun kembali ke tempat Kizuna. Itsuki dan Philo, mereka membantu ngasih bab ketahanan terhadap kutukan. Oh ya, jadi mereka tuh membawa botol yang berisi cairan merah. Alasannya, karena botol itu ternyata bisa membantu dalam menghilangkan kutukan yang tidak diinginkan. Saat ini, Naofumi menuangkan isi botol itu kepada senjata suci milik Kizuna. Dan senjata suci pun menyerap cairan merah. Setelah itu, aksesoris milik organisasi pun hancur jadi debu. Sekarang Kizuna hanyalah tinggal mengganti senjatanya dari kutukan ke senjata biasa. Tapi sayangnya, Kizuna masih terlalu malas untuk mengganti senjatanya ke senjata biasa. Dan Kizuna pun saat ini hanya tidur-tiduran. Naofumi melihat kalau aura senjata Kizuna makin gelap. Itu artinya kemalasan Kizuna terus meningkat. Kizuna masih malas-malesan. Glass ngasih tahu kalau di dunia ada permen yang bisa membangkitkan motivasi. Tentunya permen itu dibuat dengan bahan yang gak mudah. Ketika berpikir, Naofumi pun punya ide yang lain. Karena Kizuna adalah penggila mancing, Naofumi nyaranin untuk membawa Kizuna ke laut untuk memancing. Dan supaya Kizuna makin termotivasi, Naofumi menyuruh Sildina dan Sadina untuk berubah jadi paus. Dengan begitu, Kizuna akan termotivasi karena ikannya sangat sulit untuk dipancing. Setelah persiapan selesai, mereka pun pergi ke laut dan Kizuna memancing. Kizuna masih terlihat malas dan gak punya motivasi. Naofumi terus memprovokasi dengan mengejek keahlian memancing Kizuna. Ketika paus bersaudara menaikkan kekuatannya, tangan Kizuna tiba-tiba bergetar dan Kizuna berteriak kalau ini adalah pertama kalinya dia ngerasain sensasi dari tarikan ikan yang sangat luar biasa. Kizuna pun akhirnya termotivasi. Semua orang senang melihat Kizuna termotivasi. Philo dan Itsuki mulai memainkan musik supaya Kizuna tetap termotivasi. Kizuna masih pakai seri kutukan dan dia kesal karena pancingannya tuh sangat sulit. Walaupun gitu, Kizuna gak akan pernah mau menyerah. Kizuna pun akhirnya berhasil menangkap Sadina dan Sildina dengan menggunakan pancingan. Mereka berdua pun terbang dan akhirnya jatuh ke dek kapal. Kizuna berpose kemenangan. Ketika melihat sekelilingnya, Kizuna terkejut karena ada Naofumi dan beberapa orang yang gak dia kenal. Kizuna udah sembuh dari kutukan. Setelah Kizuna sembuh, tentunya mereka tuh pulang ke kastil. Di sana mereka bertemu dengan Yomogi dan Sugumi. Mereka berdua telah menjadi sekutu Kizuna dan mereka ingin membalas budi atas semua kebaikan yang dikasih sama Kizuna. Makanya mereka tuh saat ini bekerja untuk Kizuna. Mereka berdua bekerja di sebuah dojo. Naofumi masih gak ngerti kenapa Kizuna tuh bisa punya banyak teman dan Kizuna juga sangat disukai oleh banyak orang. Mereka semua pun mengobrol. Mereka ngobrolin tentang organisasi. Mereka curiga kalau Kyoto dibantu oleh organisasi. Intinya mereka curiga semua yang terjadi memiliki hubungan. Kizuna bilang kalau sebaiknya berhenti ngobrolin hal yang serius. Dan akhirnya mereka pun mutusin untuk membuat pesta untuk kesembuhan Kizuna. Tentunya Naofumi sangat bersemangat dan dia bilang kalau dia tuh bakal memasak. Tim makan sedikit tentunya gak suka dengan pesta yang sekarang. Alasannya tentu aja karena Naofumi bakal menyuruh orang-orang untuk makan banyak supaya mereka bisa power up dengan makanan. Etnobat bilang kalau sebelum pesta, dia mau kalau Naofumi kembali lagi ke labirin kuno untuk membahas tentang botol cairan merah. Naofumi pun setuju dan dia bersama Kizuna pergi ke labirin kuno. Naofumi dan Kizuna berdiskusi tentang kekuatan senjata. Naofumi juga cerita ke Kizuna botol cairan merah tuh memang berbahaya seperti racun. Tapi kalau dipakai dengan cara yang tepat, maka botol itu akan sangat berguna. Etnobat bilang kalau dia akan mencoba untuk meminum cairan di botol itu. Tentunya ditentang oleh Naofumi. Etnobat bilang kalau dia adalah master pustakawan
Jadi dialah yang bertanggung jawab atas apa yang ada di perpustakaan labirin kuno. Etnobat bilang kalau dia curiga bahwa cairan itu adalah cairan yang pernah dia minum sebelum diangkat menjadi master pustakawan. Jadi kemungkinannya cairan itu nggak berbahaya bagi rasnya, tapi cairan itu berbahaya bagi manusia. Etnobat bilang kalau itu semua cuma deduksinya. Bisa aja Etnobat mati ketika dia meminum cairan itu. Kizuna dan Naofumi jelas melarang Etnobat, tapi Etnobat tetap ngotot dan bilang kalau dia tuh harus melakukannya demi tanggung jawab dia sebagai master pustakawan. Karena Etnobat udah bertekad, maka diputuskanlah bahwa Etnobat akan meminum cairan itu. Kizuna masih khawatir dengan keputusan Etnobat. Glass bilang kalau setiap orang punya tekad dan tanggung jawab masing-masing. Jadi yang mereka bisa lakukan hanyalah mendukung Etnobat yang udah membuat keputusan. Ritual pun dimulai. Etnobat mencoba satu tetes cairan dan dia udah mengerang sangat kesakitan. Naofumi udah nyiapin ramuan penyembuh jika terjadi sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Tapi pada akhirnya Etnobat berhasil melawan rasa sakit. Etnobat bilang kalau saat ini dia telah menjadi master pustakawan sejati. Etnobat bilang kalau dia saat ini dapat pengetahuan tentang jenis-jenis buku yang ada di perpustakaan labirin kuno. Tentunya hanya buku-buku yang ada di ruangan yang udah tidak tersegel. Mendengar itu, Naofumi kepikiran untuk mencari buku tentang penguatan senjata. Etnobat bilang kalau dia tahu di mana letak-letak buku yang diinginkan oleh Naofumi. Mereka lagi-lagi diskusi tentang kekuatan dan leveling. Setelah diskusi, mereka pun berpesta untuk merayakan kesembuhan Kizuna. Kizuna sangat menikmati makanan yang dimasak oleh Naofumi. Tapi lama-lama Kizuna pun heran. Alasannya karena dia tuh nggak bisa berhenti untuk makan. Kizuna terus makan masakan Naofumi. Melihat Kizuna nggak bisa berhenti makan, Sugumi dan Yomogi mereka nggak mau makan masakan Naofumi. Mereka beralasan kalau mereka tuh udah makan. Naofumi pun nawarin makanan penutup kepada mereka dan mereka tuh udah gak bisa alasan lagi. Mereka pun akhirnya makan. Sugumi dan Yomogi gak bisa berhenti makan dan mereka terjebak oleh makanan Naofumi. Besoknya tepatnya pada sore hari, seperti biasa Naofumi lagi-lagi ada di dapur untuk memasak. Tapi Naofumi saat ini terlihat sangat lelah. Naofumi telah menghabiskan waktu dalam bereksperimen membuat makanan. Mereka juga di sini mengobrol tentang masakan yang dimasak oleh Naofumi. Banyak masakan yang dimasak pakai teknik yang tinggi dan sulit untuk dilakuin sama seseorang. Naofumi bilang bahwa yang paling susah adalah membuat kaldu. Butuh beberapa usaha supaya Naofumi bisa membuat kaldu yang sangat luar biasa. Naofumi bilang kalau dia bakal ngajarin Kizuna dan Raphtalia cara untuk buat kaldu. Kizuna tentunya gak mau, tapi Naofumi tetap memaksa. Setelah mengobrol di dapur, mereka pun pergi ke kota, tempat di mana ada chef terkenal. Naofumi dan yang lainnya pun sampai di restoran dengan makanan terenak. Naofumi tertarik untuk mendatangi restoran. Alasannya karena Sugumi bilang bahwa ada rumor tentang restoran yang selalu rame dan makanan terenak. Sebelum masuk ke restoran, mereka semua mengobrol dengan penjaga. Penjaga bilang kalau masakan Master Seiya diberikan kepada penduduk kota sehingga kota menjadi terus berkembang. Setelah itu mereka pun masuk ke restoran dan di sana dipenuhi oleh banyak orang. Diketahui juga ternyata di kota tuh nggak ada tempat lain yang menjual makanan selain restoran ini. Philo melihat orang-orang yang makan. Antusias mereka sama dengan orang-orang yang makan makanan Naofumi. Tapi walaupun gitu, Philo juga bilang walaupun mereka antusias, tapi mereka tuh terlihat tidak menikmati makanan. Bagi Philo, ada keanehan pada orang-orang yang makan. Naofumi dan yang lainnya pun duduk di meja makan restoran. Gak lama, datanglah pelayan. Pelayan itu bilang kalau dia bakal ngasih kartu khusus. Kartu itu berisi poin. Dan untuk ningkatin poin, bisa didapat dari menyediakan barang-barang berkualitas untuk restoran, mendukung donasi tunai, atau sering datang mengunjungi restoran. Poin-poin yang didapat akan menentukan menu apa aja yang bisa Naofumi dan yang lainnya makan. Semakin banyak poin, maka makanan yang dikasih juga bakal semakin enak. Pelayan itu juga bilang
Untuk orang-orang yang baru pertama kali datang, pasti mereka tuh nggak punya poin. Jadi restoran ngasih menu khusus untuk orang-orang yang baru pertama kali datang. Mereka semua melihat menu dan ternyata nggak ada harganya. Mereka nyimpulin sendiri kalau itu adalah gratis. Mereka kaget karena mereka tuh akan diberikan makanan gratis. Tapi mereka juga tahu kalau menu itu hanyalah menu untuk orang-orang yang baru pertama kali datang ke restoran. Setelah kedatangan kedua kali, mereka tuh pasti harus membayar dan mereka harus ngumpulin poin demi dapetin menu yang enak. Pelayan itu juga bilang, lantai restoran memiliki tingkatan. Jadi lantainya udah dikelompokin berdasarkan poin. Semakin banyak poin, maka mereka akan makan di lantai yang paling tinggi. Tentunya servis dan menunya akan istimewa. Naohumi dan yang lainnya pun memesan makanan. Dan gak lama makanannya pun datang. Ketika Naohumi mau makan, dia dapat peringatan dari senjatanya. Ketika dianalisa, ternyata makanan itu ada zat adiktif yang akan membuat orang yang memakannya jadi ketagihan. Naohumi melihat rekan-rekannya dan ternyata mereka semua tuh udah makan. Mereka semua makan dalam keheningan. Bahkan Philo yang biasanya ribut dan berisik, sekarang Philo tuh makan dengan tenang. Naohumi nanya ke Philo tentang gimana rasanya. Philo bilang kalau makanan Naohumi tuh jauh lebih enak. Semua orang setuju dengan pendapat dari Philo. Raruk kecewa dan dia bilang kalau sebaiknya mereka tuh segera pergi karena makanan yang mereka makan rasanya tuh gak sebanding dengan masakan Naohumi. Tapi gak lama pelayan itu bilang ke Naohumi dan yang lainnya kalau mau jadi anggota dan mau pergi maka mereka harus menaruh barang berharga milik mereka. Dan pelayan itu juga akan menerima mereka jika mereka tuh ingin kembali ke restoran. Raruk bilang kalau mereka gak bakal pernah balik lagi ke restoran. Dan mereka gak mau bayar makanan pakai barang berharga milik mereka. Mendengar kata-kata dari Raruk, wajah pelayan itu menegang. Raruk bilang kalau dia gak akan komplain apapun. Mereka cuma mau pulang dan mereka gak akan mau membayar makanan gak enak dengan barang berharga yang mereka miliki. Mereka hanya akan membayar dengan harga yang pantas. Pelayan itu terus meyakini kalau masakan Seiya adalah masakan terbaik dan gak mungkin gak enak. Raruk dan yang lainnya pun bilang kalau masakan Seiya itu gak enak. Naohumi dalam hatinya berpikir kalau semua orang dibuat ketagihan karena ada zat adiktif di dalamnya. Makanya orang-orang tuh gak bisa berhenti makan. Jadi bukan karena makanannya sangat enak. Sayangnya zat adiktif itu gak mempan terhadap Naohumi dan yang lainnya. Alasannya karena mereka semua udah merasakan kelezatan sesungguhnya dari masakan Naohumi. Pelayan itu masih gak terima ketika makanan Seiya dibilang biasa aja dan gak enak. Para pengunjung restoran juga ikut membela si pelayan. Mereka membela karena makanan Seiya adalah makanan yang paling enak. Mereka curiga kalau Naohumi dan yang lainnya hanyalah orang yang dikirim oleh pesaing Seiya untuk bilang kalau makanan Seiya tuh gak enak. Keributan pun akhirnya terjadi. Naohumi dan yang lainnya bilang kalau mereka bakal membayar, tapi gak mungkin dengan ngasih barang berharga mereka. Para pelanggan lain ada yang sangat marah dan mereka tuh menyerang Naohumi dan yang lainnya. Tapi gak lama datanglah Seiya yang menghentikan keributan. Seiya bertanya tentang apa yang terjadi. Setelah dijelasin masalahnya, Seiya bilang kalau mau buktiin masakan siapa yang paling enak, maka jalan satu-satunya hanyalah dengan lomba masak. Naohumi gak tertarik dengan itu. Seiya tetap ngotot dan pengen lomba masak. Kalau menolak, maka Seiya akan menyebarkan rumor buruk tentang Naohumi dan yang lainnya. Seiya pun didukung oleh seorang pria gemuk yang tampaknya berpengaruh. Raruk kesal dengan semuanya. Dan dia bilang kalau Naohumi tuh harus mengajarkan para orang-orang bodoh tentang arti kelezatan. Awalnya Naohumi gak mau, tapi setelah melihat tingkah Seiya yang kayak bocah, hal itu membuat Naohumi jadi kesal. Naohumi pun menerima tantangan lomba masak dari Seiya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Jadi kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.